Lihat betapa anehnya wanita Inuit itu. Wanita itu tak sengaja hamil anak dari ayah mertuanya. Melahirkan. Saat hendak melahirkan, pria itu murka setelah mengetahui hal ini. Dia menyatakan ingin memotong-motong wanita itu untuk diberi makan pada anjing. Wanita itu ketakutan dan terus memohon ampun. Setelah pria itu terus mendesaknya, barulah wanita itu mulai menceritakan semuanya. Ternyata, saat pria itu sedang berburu, kepala sukunya, yang juga ayahnya, menginginkan wanita itu, dan mencemari kehormatannya. Setiap kali caranya selalu sangat kejam. Hal ini benar-benar membuat orang benci. Saat awal wanita itu belum hamil, Agudo sudah memberitahu Yat tentang semua ini. Namun, tak disangka, Yat tidak mempercayainya. Dia bahkan mengancam Agudo. Jika berani memfitnah ayahnya lagi, maka dia akan memukulinya habis-habisan. Tak lama kemudian, Agudo sadar bahwa dirinya hamil. Dia segera memberitahu Bamba tentang hal ini. Yat pada awalnya sangat bersemangat, tapi segera menyadari, berdasarkan perkiraan waktu, anak ini memang bukan miliknya. Agudo menasihatinya untuk tidak terlalu memikirkan siapa ayah kandung anak itu. Toh, semuanya adalah keturunan keluarga Yat. Dia mendesak Yat untuk segera berburu. Jangan biarkan ibu dan anak itu kelaparan. Yat yang sedang merasa gelisah bersembunyi di dalam iglo. Yat terkejut mendengar suara auman yang besar itu. Ternyata beruang kutub mencium bau tubuhnya, menganggapnya sebagai makanan. Beruang kutub dengan cepat merusak iglo yang kokoh itu. Untungnya, Yat bereaksi cepat, sehingga bisa melarikan diri. Yat dengan pasrah bersembunyi di belakang kereta luncur. Setelah beruang kutub itu gagal dalam serangan pertama, segera mengalihkan target, mengincar anjing kereta luncur yang menggonggong keras. Melihat beruang kutub yang kejam itu, hampir saja anjing kesayangannya ditelan. Yat segera mencabut pisau. Tanpa memikirkan apapun, dia berlari menuju beruang kutub. Ah, serang! Setelah menusuk sebanyak 9.927 kali, hewan besar ini akhirnya roboh dengan suara gemuruh. Yat benar-benar tidak menyangka bahwa dia berhasil mengalahkan predator terbesar di kutub utara. Lalu dia langsung menengadahkan kepala ke langit, dan meraung merayakan keberhasilannya menaklukkan kutub utara. Pria itu menyeret beruang kutub menuju ke arah suku. Dia berusaha menggunakan beruang kutub ini untuk merebut kembali hati kekasihnya. Ketika anggota suku melihat bahwa Yat berhasil menangkap seekor beruang kutub dan kembali, seketika seluruh suku bergembira. Ini setara dengan seorang pria diterima di universitas bergengsi. Sangat luar biasa. Semua orang merasa iri terhadapnya. Ini membuat statusnya di suku langsung meningkat. Para wanita pun mulai ingin menikah dengannya. Di suku Inuit, mengenakan kulit beruang kutub melambangkan memiliki kekuasaan. Kepala suku tua, ayahnya, berusaha keras untuk mencegah pria itu mengenakan kulit beruang kutub tersebut. Jika tidak, posisinya akan terancam. Setelah itu, dia rela mengeluarkan banyak uang untuk menyewa orang kulit putih mencuri kulit beruang. Perlu diketahui, kulit beruang ini jika dijual kepada orang kulit putih, juga bisa bernilai tinggi. Orang kulit putih mendapatkan bayaran tinggi dan bisa mencuri kulit beruang. Satu tindakan dengan dua keuntungan. Hasil yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Ini adalah bisnis yang pasti untung. Bahkan jika harus berjuang mati-matian, tetap layak untuk dilakukan. Kepala suku tua tidak merasa senang karena pria itu menangkap beruang kutub, dan rasakan nikmatnya ayam nol, dan merasa gembira, karena pria itu sudah mengancam hak dan posisinya. Pria itu membawa makanan lezat ke suku, sehingga anggota suku lebih berpihak padanya. Kepala suku tua bersekongkol dengan orang kulit putih, sesuai dengan adat orang Inuit, merayakan orang yang menangkap beruang kutub. Ayahnya, kepala suku, mengadakan upacara perayaan yang belum pernah ada sebelumnya untuk Yat. Saat Yat sedang senang memakan daging beruang, kepala suku tua sengaja mengalihkan perhatian laki-laki. Tiba-tiba melihat kepala suku mendekati istrinya, menggoda Agudo. Setelah ditolak oleh Agudo, kepala suku sangat marah. Dia memerintahkan bawahannya untuk membawa Agudo ke sisinya. Yat melihat semua ini tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memukul suku untuk melampiaskan kemarahannya. Tak disangka kepala suku tidak berhenti. Malah di depan para suku mengganggu Agudo. Agudo yang sedang hamil menolak dengan tegas. Akhirnya kepala suku berhenti. Saat semua suku sedang menonton keramaian, orang kulit putih langsung mencuri kulit beruang kutub Yat. Melihat istrinya ditindas, Yat tidak bisa lagi menahan diri. Ayah dan anak langsung bertarung untuk memperebutkan Agudo. Namun, Yat yang masih muda, tidak bisa menandingi kepala suku yang berpengalaman. Satu tendangan membuatnya terlempar jauh. Kamu orang tua, kenapa kau mengambil istriku? Aku berhak melakukan apa saja sesukaku. Istrimu dipilih olehku, itu adalah keberuntungannya. Jika kau tidak terima, tinjuanku akan menghajarmu. Suatu hari nanti, aku akan mengambil alih posisimu. Lihat bagaimana aku akan memperlakukan kalian. Kau bermimpi. Mulai hari ini, tidak mungkin. Kau tidak lagi layak menjadi anakku. Apalagi untuk menjadi kepala suku. Kau sudah dihapus dari suku ini, segera pergi.
Aku bisa pergi, tapi Agudo harus ikut denganku. Tidak, kau benar-benar bermimpi. Yat tidak menyangka bahwa apa yang pernah dikatakan Agudo ternyata benar. Dari saat ini, dia secara resmi memulai rencana balas dendam terhadap ayahnya. Setelah keluar, dia melihat bahwa kulit beruang kutub miliknya juga telah hilang. Dia semakin memperkeruh situasi. Dia tahu pasti ini adalah perbuatan orang kulit putih. Dia pertama-tama pergi ke toko milik orang kulit putih. Kemudian dia melihat orang kulit putih sedang mengagumi kulit beruang kutub itu. Dengan alasan ingin membeli senapan berburu, dia mencari tahu dari orang kulit putih. Tetapi orang kulit putih meremehkannya. Dengan berkata bahwa senapan itu bisa membunuh orang. Mereka memintanya menukar dengan kulit beruang kutub itu. Kalau tidak, tidak usah bicara. Namun kulit beruang kutub itu adalah simbol kehormatan seumur hidup bagi orang Inuit. Yat semakin marah. Dia memanfaatkan saat orang kulit putih lengah. Langsung memecahkan kepala orang kulit putih dengan botol minuman. Hal ini benar-benar membuat orang kulit putih marah besar. Dia langsung mengambil kapaknya. Mengangkat kapaknya dan ingin menebas Yat. Tapi mana mungkin dia bisa melawan orang Inuit. Yat hampir dalam satu giliran sudah berhasil mengalahkan orang kulit putih itu. Sebelum pergi, dia dengan marah menusuk orang kulit putih itu beberapa kali. Kemudian dia menyalakan api lagi. Membakar titik kelemahan orang kulit putih hingga kacau balau. Dia ingin memfitnah kepala suku tua atas kejadian ini. Karena di daerah itu, membunuh orang kulit putih oleh orang Inuit adalah dosa besar. Jika orang kulit putih menyelidikinya, seluruh suku bisa menghadapi ancaman pemusnahan. Tapi Yat ingin membuat kekacauan. Suara besar ini segera menarik perhatian orang Inuit, menarik mereka ke arah suara. Orang-orang suku berlari keluar untuk melihat keributan. Yat diam-diam menyelinap ke belakang Agudo, menutup mulutnya, menariknya ke samping. Kedua orang itu tidak perlu berbicara. Agudo langsung tahu bahwa semua ini adalah ulah Yat. Meskipun hatinya sangat tidak setuju, tapi dia terpaksa mengikuti Yat. Namun bahkan belum melangkah 2 langkah, sudah dicegat oleh ayahnya. Orang-orang suku mengepung mereka. Dasar kamu anak nakal, membunuh orang kulit putih dan ingin memfitnahku ya. Karena kita adalah ayah dan anak, aku membiarkanmu pergi. Pergilah ke jalanmu sendiri, jangan pernah kembali lagi. Sejak saat Yat melarikan diri dari suku, itu bisa dianggap segala macam pengkhianatan. Tapi dia sudah tidak memiliki jalan mundur lagi. Malam ini badai salju begitu gelap, membuat orang sulit membuka mata. Bahkan Bear Grylls pun tidak bisa bertahan lama di sana. Suara serigala di sekitar terus terdengar saling bersahutan. Ditambah lagi Agudo sedang hamil, jadi tidak nyaman. Yat merasa sangat khawatir dalam hatinya. Khawatir kepala suku membawa orang-orang mengejar mereka. Hanya bisa bertahan menghadapi badai salju dan terus berjalan maju. Sulit sekali bertahan melewati malam yang panjang ini. Malam yang sangat dingin hingga menyiksa. Akhirnya cuaca mulai cerah. Yat dengan cekatan membangun rumah salju sementara. Berniat untuk beristirahat sejenak. Melihat rumah salju bagi orang Inuit, itu adalah kemampuan bertahan hidup yang sangat sederhana. Dengan bantuan Agudo, sebuah iglo yang hangat segera berhasil dibangun. Setelah melewati situasi hidup dan mati yang mengerikan ini, hubungan mereka semakin hangat dengan cepat. Maka, pasangan ini menunjukkan cinta yang sangat mendalam, lalu tertidur tanpa sadar. Pada saat yang sama, Yat yang setiap hari menikmati kebahagiaan di dalam iglo, tiba-tiba terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Dalam mimpinya, seekor serigala salju dengan wajah yang menyeramkan. Serigala yang ganas itu memperlihatkan taring dan cakarnya, nyaris menelan dia sepenuhnya ke dalam perutnya. Agudo segera berkata dengan tegas kepada Bamba, kepala suku tua ayahmu berniat untuk bertindak keras terhadapmu. Cepatlah bergabung dengan suku musuh, Wai Miao, untuk melawan ayahmu. Pasangan ini berjuang keras sepanjang perjalanan mereka. Setelah melalui berbagai rintangan dan bahaya, akhirnya berhasil menemukan keluarga Agudo. Pemimpin keluarga Agudo, Labu, sudah mendengar bahwa Yat datang sebagai seorang pembelot. Segera menawarkan cabang perdamaian kepadanya. Dengan penuh keyakinan dia berkata, selama kamu bisa membantuku, kalahkan kepala suku tua, aku akan mendukungmu untuk menduduki posisi kepala suku tertinggi. Yat hampir tanpa berpikir panjang, dengan tegas menerima tawaran tersebut tanpa ragu. Namun, saat mereka berdua sedang diam-diam merencanakan sebuah konspirasi, anak buah Labu datang berlari dengan tergesa-gesa melapor. Ternyata seekor paus pembunuh yang gagah berani, tiba-tiba masuk ke wilayah orang Inuit. Dalam hati Yat sudah sangat jelas. Ini adalah kesempatan emas bagi dirinya untuk menunjukkan kepada keluarga Agudo kesetiaannya dengan cara terbaik. Maka tanpa ragu, dia langsung bergabung dalam pertempuran. Setelah menemukan jejak paus pembunuh itu, Yat segera mengambil keputusan. Dia menjadi yang pertama melemparkan tombak ikan di tangannya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, bergembira dengan sorak-sorai. Semua orang yang melihat segera mengikuti contoh. Dalam sekejap, lembing-lembing seperti hujan deras yang padat menyasar rapat ke tubuh paus pembunuh. Tapi orang-orang belum sempat bersukacita terlalu lama.
Paus pembunuh yang terluka itu mengeluarkan suara keras. Lalu tenggelam ke dasar laut yang tak terlihat ujungnya. Dalam sekejap menghilang tanpa jejak. 1 detik berikutnya, paus pembunuh itu seperti pedang tajam yang terlepas. Melesat cepat dari dasar laut yang gelap. Dengan kemarahan langsung menerjang Yat. Kelompok ini benar-benar tidak siap. Dalam sekejap mata, semua jatuh ke air dingin yang bersuhu minus 40 derajat. Suara keluhan menyedihkan terdengar berkali-kali. Tapi Yat hanya berpikir ingin membunuh paus pembunuh dan menunjukkan keberaniannya. Dengan berani dia mengabaikan keselamatan para anggota sukunya. Mengejar dengan keras ke arah paus pembunuh yang melarikan diri. Tanpa disangka, paus pembunuh ini sebenarnya tidak melarikan diri. Ia seolah tahu bahwa di perahu kecil itu ada seorang kepala suku. Ia terus saja mengejar Labu tanpa henti. Labu mengangkat tombak ikan dan bersiap untuk melawan. Namun, paus pembunuh itu dengan ganas menghantamnya hingga terpental ratusan meter ke atas. Labu yang terhempas tanpa sempat mendarat dengan kepala langsung pingsan. Yat segera maju untuk memeriksa keadaan. Namun, ia tidak langsung memberikan pertolongan. Ia tahu betul dalam hatinya. Saat ini, jika ia bisa membunuh paus pembunuh itu, maka posisi kepala suku keluarga Agu pasti akan menjadi miliknya. Maka ia mencabut tombak ikannya, dan dengan cepat mengejar paus pembunuh itu. Di sekelilingnya hanya ada gletser tinggi yang menjulang. Hal ini membuat paus pembunuh yang hendak melarikan diri bergerak dengan sangat lambat. Yat melihat peluang yang tepat. Ia langsung melompat ke atas punggung paus pembunuh itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menusukkan tombak ikan ke kepala paus pembunuh itu, mengakhiri kehidupan penuh dosa paus pembunuh itu. Pada pemakaman Labu, semua anggota keluarga Agudo menangis tersedu-sedu, terutama 2 bawahan setia Labu. Mereka bahkan menangis hingga air mata bercucuran. Menangis sedih. Yat diam-diam mengamati dari samping. Awalnya dia mengira bisa mewarisi posisi kepala suku. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Anggota suku menyalahkan kematian Labu kepada Yat. Mereka yakin dia telah membawa bencana kepada suku. Dia juga mengusir Art dan Agudo dari suku tersebut. Yat kembali menjadi gelandangan tanpa tempat tinggal. Dia mencari padang tandus untuk sementara menetap. Siapa sangka, ketika keduanya sedang merasa senang, seorang pria kulit putih bernama Robert datang ke suku Inuit, menuntut penjelasan. Dia meminta kepala suku memberikan penjelasan atas mayat temannya yang ada di tanah. Namun pria ini menggunakan pendekatan yang salah. Pria kulit putih itu langsung mengancam kepala suku. Jika dalam 3 hari tidak menyerahkan pelaku pembunuhan, pada saat itu, saya akan membawa orang-orang dan membuat suku menjadi kacau balau. Kepala suku dengan marah berkata kepada Robert, teman dia sendiri jatuh ke atas pisau, membunuh dirinya sendiri. Tetapi Robert mana mungkin percaya. Dia memberikan ultimatum terakhir kepada kepala suku untuk menyerahkan pelaku. Pada saat itu, bahkan anak-anak di suku akan dibunuh semuanya. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba orang-orang di suku menghunus pisau, berteriak memintanya datang jika punya kemampuan. Robert tahu hari ini dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Dia ingin segera meninggalkan tempat yang kacau ini. Tapi dia benar-benar tidak seharusnya. Tidak seharusnya sebelum pergi, dia menyombongkan diri dengan senjata di tangannya. Lalu memperingatkan kepala suku sekali lagi. Mengatakan ketika dia kembali, jika orang suku Guonyu belum menyerahkan pelaku, maka seluruh suku tidak akan melihat matahari esok hari. Kepala suku tidak pernah mengalami penghinaan sebesar ini sebelumnya. Kalau begitu saja membiarkan Robert pergi, itu tidak bisa diterima. Karena itu, dia segera mengangkat senapan buruannya. 1 tembakan ini langsung menjatuhkan Robert ke tanah. Para anggota suku yang melihat kejadian ini segera mendekat untuk memeriksa. Robert bahkan belum sempat berteriak meminta bantuan. Dia sudah ditusuk beberapa kali oleh orang-orang Inuit. Ini adalah balasan atas penghinaan yang baru saja dia lakukan terhadap anggota suku. Kepala suku melihat Robert yang sudah tak bernyawa di tanah. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk mengurus mayatnya dengan bersih, dan meminta anggota suku bersiap untuk kemungkinan perang melawan orang kulit putih. Ketika Yat mengetahui bahwa orang kulit putih ingin menangkapnya, ayahnya melindunginya dari mereka. Jadi, dia mengusulkan untuk kembali ke sukunya guna menyelesaikan masalah ini. Saat keluar, dia melihat jejak kaki besar di tanah. Hal itu langsung menarik perhatian Bamba. Ini jelas bukan bekas dari tumpukan salju. Yat menyadari bahwa ini adalah tanda serigala tundra yang mengincarnya. Dia khawatir serigala tundra akan menyerang istrinya. Dia takut dirinya berjalan di atas es. Dia takut setelah dirinya pergi, serigala es menyerang istrinya. Kebetulan saat ini tidak ada makanan untuk mengisi perut. Yat segera memutuskan dengan tegas untuk menghadapi serigala es ini. Ketika Yat mencari jejak serigala es di sekitarnya, tidak menyadari bahwa seekor raja serigala yang gagah berani sedang diam-diam mengamati setiap gerakannya. Yat berbaring di tanah, mulai memasang jebakan hewan. Namun, serigala es yang licik ini sama sekali tidak tertipu. Dia menganggap Yat sebagai makanan lezat, memanfaatkan saat Yat membelakanginya. Raja serigala tiba-tiba melancarkan serangan.
Dengan satu gigitan keras itu, hampir menggigit setengah wajah Yat. Yat menahan sakit yang menusuk hingga mengambil senapan. Raja Serigala yang licik melihat kejadian tersebut lalu berbalik dan kabur. Keberuntungan buruk terus menghampiri Yat, yang tanpa sengaja menginjak perangkap, terjatuh ke tanah. Tak lama kemudian, Raja Serigala kembali menyerang dari belakang. Berpikir untuk memakan Yat, menggigit paha Yat dengan satu gigitan. Yat berteriak kesakitan, menangis sangat sedih. Yat mengeluarkan pisau dan menikamnya sampai mati, mengakhiri pertarungan. Pertarungan manusia dan serigala ini. 1 hari sebagai suami, 700 hari rasa kasih. Sang istri merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Lalu ia membawa anaknya untuk mencari Yat. Mencari terus-menerus. Akhirnya melihat dia terbaring di atas salju. Langsung merasa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Bergegas mendekati untuk memeriksa. Menangis dengan hati yang sangat hancur. Ketika melihat bahwa Yat masih bernapas. Segera menariknya kembali ke rumah. Sang istri mengerahkan seluruh tenaganya. Akhirnya berhasil menariknya hingga ke rumah. Apakah Yat dapat bertahan hidup dan berjuang untuk sukunya?